Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat datang dan selamat beribadah bersama Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Dalam dunia yang penuh pergumulan ini, di tengah berbagai ketimpangan sosial yang ada, apakah kita merasa semakin pesimis? Apakah kita pernah bertanya, apakah peran saya sebagai umat beriman untuk hidup di dunia yang lebih baik lagi? Dalam ibadah ini, dengan tema mewartakan tahun rahmat Tuhan, kepada kita diantarkan untuk menghayati tugas kita memberitakan kabar baik dan kabar pembebasan. Dalam ibadah ini, kita akan diberi penguatan untuk melakukan tugas iman kita itu. Kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Adventus Nadab dari Gereja Huria Kristen Indonesia Siantar. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah pada saat ini dengan hati yang terbuka, sembari percaya bahwa Tuhan menuntun dan menemani setiap langkah kehidupan kita. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu pujian dari NKB 4 bait 1 sampai 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sukacita dan puji syukur kita kumandangkan atas segala rahmat Tuhan yang telah menyertai hari-hari kita, sehingga kita dihantarkan ke dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini, di hari yang Dia kuduskan ini, di minggu ketiga setelah Epifanias. Adapun ibadah minggu kita pada minggu ini mengangkat tema mewartakan tahun rahmat Tuhan, di mana tujuan ibadah minggu ini adalah untuk mewartakan kepada jemaat agar umat Tuhan turut mewartakan tahun rahmat Tuhan melalui kabar baik dan kabar pembebasan. Dan yang kedua, agar umat menjadikan firman-Nya sebagai sumber sekaligus kompas di dalam mewartakan kabar baik
dan pembebasan. Saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Allah Bapa kita yang Maha Pengasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih dan murah hati, bagi kami orang yang berdosa ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami perbuat karena pelanggaran kami atas perintah. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dalam diri kami tetap berdiam rasa dendam, mengintai kesalahan orang lain, dan hati yang jahat kepada sesama kami. Kami sering berdusta, melakukan tipu muslihat, tidak memperdulikan kepentingan orang lain demi memenuhi kepentingan dan keinginan diri kami sendiri. Demikian juga dengan keperlakuan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu, kebiasaan mengucapkan perkataan yang tidak benar, dan mendukung yang salah, yang menjijikkan di hadapan-Mu. Kami sering tidak berani menegakkan kebenaran dan menegur yang salah, tetapi sebaliknya, kami mencari pujian dan hormat bagi diri kami sendiri di tengah-tengah jemaat. Kami juga tidak dengan sepenuh hati mencintai rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu, di mana kami tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan hati yang ikhlas memberikan apa yang perlu untuk pelayanan dalam jemaat-Mu dan pengembangan kerajaan-Mu yang telah diaturkan dalam peraturan gereja-Mu. Karena kami selalu mengandalkan pikiran kami sendiri dalam bertindak di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, berpalinglah kepada kami karena kemurahan-Mu yang benar dan kemurahan-Mu yang besar. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Janganlah mengingat perbuatan-perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu, agar kami layak dibenarkan di hadapan-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, kau lihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang belas. Sebab dosaku jua terkancing pintuku, dan kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut. Untuk-Mu telah ku tahan derita kemelut. Beginikah caramu menyambut Tuhanmu,
memasuki hatiku. Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa kita telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Salam damai. Masukkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Ibu katakannya semua bertelur, musuhnya menyembah tersungkur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut pemberitaan firman dan pemberitaan Injil, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, sumber kehidupan, sumber kasih, kami datang ke hadapan-Mu Bapa dengan segala kehausan kami untuk menerima kuasa firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu Bapa, sehingga sabda-Mu menjadi kelegaan kami untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi dan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan dan menghidupi firman-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Nehemia 8 ayat 1-10. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu,
Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh pengertian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit dan berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah sabda Allah. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 19 yang berbunyi demikian. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya.
Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
Demikianlah sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang akan saya bacakan ini. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini hendak menuntun kita, menuntun persekutuan umat percaya agar turut mewartakan tahun rahmat Tuhan melalui kabar baik dan kabar pembebasan. Nas Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21 ini merupakan sebuah proklamasi Yesus tentang siapa dirinya dan apa tugasnya ke dunia ini. Dengan pernyataan Yesus pada ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Jelas sekali Yesus mau menyatakan bahwa Dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan yang dinantikan oleh bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Roh Tuhan atau oleh Roh Kudus. Hal ini jelas dinyatakan dalam ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Dia ke Galilea. Dan di awal pembacaan kitab Yesaya dinyatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia mengurapi aku. Ya, Yesus adalah Mesias yang diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan tugasnya. Pengurapan oleh Roh Kudus adalah sebuah kuasa dan kekuatan untuk melakukan misinya. Nah, apakah yang menjadi misi Yesus ke dunia ini? Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Tahun rahmat itu adalah pertama, kabar baik kepada orang-orang miskin. Allah adalah Allah yang berpihak kepada orang-orang yang miskin. Untuk itu Yesus hadir ke dunia untuk menyatakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu segala struktur sosial yang menciptakan kemiskinan harus ditransformasi menjadi struktur yang berkeadilan. Yang kedua, pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang tertindas. Sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem hukum yang tidak adil dan yang menindas orang-orang yang rentan, yang membuat kelompok rentan dan orang-orang yang tertawan semakin tertindas dan semakin tertawan, harus direformasi agar mereka yang lemah, agar mereka yang rentan bisa bebas dari perbudakan yang menawan dan yang menindas mereka. Ketiga, pembebasan dan penglihatan kepada orang-orang buta. Misi Yesus juga adalah menyembuhkan orang-orang buta. Kebutaan ini bisa secara fisik, disabilitas, penglihatan, dan juga kebutaan ini juga bisa kebutaan karena kebodohan, ketidaktahuan. Oleh karena itu, Yesus datang atau misi Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan orang-orang buta secara fisik dan memberi penglihatan dan pencerahan kepada mereka yang buta karena pembodohan oleh belenggu-belenggu sosial. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, misi pembebasan ini sudah terrealisasi di dalam diri Yesus melalui pengajarannya, penyembuhannya, dan di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan kepenuhannya akan terjadi di saat kedatangannya kedua kali. Saat Yesus naik ke surga, Allah Bapa telah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk mengurapi dan menyertai gerejanya. Persekutuan orang-orang percaya untuk bekerja melakukan misi pembebasan itu menunggu kepenuhannya di kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Gereja diutus untuk bekerja, terus-menerus bekerja untuk memberitakan kabar baik dan kabar pembebasan. Pemberitaan itu bukan hanya kata-kata yang diredaksikan menjadi berita dalam teks, tapi juga rangkaian aksi gereja melakukan transformasi sosial yang berkeadilan. Gereja terpanggil untuk membebaskan bagi mereka korban ketidakadilan dan korban penindasan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini telah mengingatkan kita atas kenyataan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, secara khusus gereja-gereja yang ada di Indonesia. Lebih dari 200-an gereja di Indonesia, salah satunya GKI Yasmin, yang selalu setia berjuang dan yang merindukan gerejanya berdiri tanpa ada gangguan, tanpa ada ketakutan, tanpa ada larangan. Gereja-gereja di Indonesia menjadi korban ketidakadilan dan diskriminasi. Dan ini masih terus menjadi perjuangan kita bersama untuk 200-an gereja yang dilarang beribadah agar mereka kembali memperoleh haknya. Demikian juga dengan umat beragama yang lainnya, kelompok-kelompok agama
kelompok-kelompok kepercayaan yang dilarang oleh mereka-mereka yang merasa memiliki legitimasi kebenaran yang terkuat di Republik ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan yang terkasih, marilah kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita selalu setia memperjuangkan keadilan itu. Perjuangan kita bukan sekedar untuk memperoleh kompensasi, bukan sekedar memperoleh hibah tanah, akan tetapi kita berjuang untuk kesetiaan terhadap penegakan hukum. Perjuangan kita didorong oleh iman dan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Kita merindukan bangsa ini dibangun tetap di dalam pondasi nilai Pancasila. Umat Tuhan yang terkasih, kita meyakini bahwa Pancasila adalah perwujudan dari pemberitaan kabar baik dan pemberitaan pembebasan yang dinyatakan Injil Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Untuk itu, walau terkadang kita merasa letih dan gundah dalam segala upaya yang sudah kita kerjakan untuk memberitakan kabar baik dan memberitakan kabar pembebasan, tetapi kita harus tetap tegak berdiri dengan penuh pengharapan dan tetap mengingat bahwa Roh Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjuangan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan tidak hanya melihat hasil dari perjuangan kita, tetapi Tuhan lebih melihat kesetiaan kita di dalam melakukan dan memperjuangkan kabar baik dan kabar pembebasan di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara kita, Republik Indonesia. Amin. Kami mengajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, Allah yang memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, dan mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Kuatkanlah kami Bapa, agar kami menjadi pelaku pemberita pembebasan, pelaku pemberita
kebaikan Bapa, dan sehingga kami benar-benar merasakan, bangsa kami benar-benar merasakan tahun rahmat Tuhan telah nyata dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berdoa Bapa atas segala pergumulan dunia ini Bapa, penderitaan yang dialami dunia ini selama 2 tahun lebih ini Bapa, oleh karena pandemi COVID-19. Bapa kami di surga, kami mau syukuri pandemi itu berangsur-angsur bisa berlalu, tapi ancaman itu masih tetap ada. Kuatkanlah pemerintah kami untuk melaksanakan program vaksin Bapak dan program penanganan COVID-19 ini lebih baik lagi Bapak. Dan kiranya masyarakat yang menderita karena dampak COVID-19 ini Kau kuatkan mereka Bapak. Dan biar juga kami Bapak berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar pemerintah kami semakin berhikmat untuk menciptakan sistem yang adil bagi seluruh masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang terdiskriminasi Bapak, yang mengalami pelarangan beribadah Bapak. Biarlah bangsa kami, pemerintah kami lebih berhikmat untuk memberikan keadilan bagi kami. Secara khusus kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Bapak, agar bersatu padu Bapak dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik lagi, dalam membangun rohani jemaat-Mu Bapak, menggembalakan seluruh jemaat-Mu Bapak, agar seluruh jemaat-Mu dapat melihat kenyataan kemurahan hati-Mu dan kelimpahan-Mu dalam kehidupan mereka Bapak. Kami berdoa secara khusus Bapak untuk seluruh jemaat GKI Yasmin Bapak, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Kau berkati, Kau berikan sukacita, Kau berikan kelimpahan Bapak, Kau berikan kerukunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi yang lansia juga Bapak, Kau berikan kesehatan, dan juga Kau berikan di hari-hari tua mereka berkat-berkat, sehingga mereka bisa menikmati masa tua mereka Bapak. Bagi yang mengalami sakit penyakit, kiranya Kau sembuhkan Bapak, Kau pulihkan mereka Bapak. Kau jamah dengan tangan-Mu Bapak yang penuh kasih itu, sehingga mereka bisa lepas dari sakit penyakit tersebut Bapak. Dan pergumulan jemaat-Mu GKI Yasmin Bapak yang memperjuangkan haknya, hak beribadahnya Bapak, biarlah Kau berikan kekuatan hikmat bijaksana bagi seluruh jemaat-Mu GKI Yasmin dan pengurus gereja-Mu Bapak, untuk berjuang, untuk bekerja melaksanakan program mereka, baik program memperjuangkan hak beribadah mereka, dan juga program-program penggembalaan di tengah-tengah jemaat. Kami serahkan gereja-Mu GKI Yasmin hanya dalam tangan kuasa. Kau menuntun menyertai kami seluruh jemaat. Di atas semua itu segala dosa dan pelanggaran kami Kau ampuni kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan menjadi saluran berkat bagi seluruh umat manusia. Amin. Jemaat Tuhan, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadi
jangan mewakili dalam pencobaan. Dan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sungguh merupakan suatu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening yang seperti tercantum pada layar, atau Bapak Ibu dapat menyimpan dalam amplop, nanti dapat diserahkan kepada bendahara. Lagu persembahan pada pagi ini terambil dari Kidung Jemaat 287A, bait pertama sampai dengan ketiga, sekarang bersyukur, dan seterusnya. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sekarang ya Allah kami,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang kudus dan agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan lagu pengutusan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait pertama sampai kedua. Jika padaku ditanyakan, dan seterusnya. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang
sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus.